Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada video ini saya akan memberitahukan tentang input dan output pada Java dalam materi pemrograman berorientasi objek atau yang bisa dibilang disingkat PBO. Nah, tujuan dari video kali ini ialah untuk memahami tentang Java dan mampu membuat program Java. Materi yang kita bahas dalam video ini yang pertama, mengambil input dengan kelas scanner. Yang kedua, mengambil input dengan kelas buffer reader. Yang ketiga, mengambil input dengan kelas console. Yang keempat, menampilkan output. Dan yang terakhir, penutup. Seperti yang kita ketahui, program komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada input, proses, dan output. Input ialah nilai yang kita masukkan ke program. Proses ialah langkah demi langkah yang dilakukan untuk mengelola input menjadi sesuatu yang berguna. Dan output adalah hasil pengelolaan. Semua bahasa pemrograman telah menyediakan fungsi-fungsi untuk melakukan input dan output. Java sendiri sudah menyediakan 3 kelas untuk mengambil input. Yang pertama ada kelas scanner. Yang kedua ada kelas buffer reader. Dan yang ketiga adalah kelas console. Tiga kelas tersebut untuk mengambil input pada program berbasis teks atau konsol. Sementara untuk outputnya, Java menyediakan fungsi print, printin, dan format. Ya. Scanner. Scanner merupakan kelas yang menyediakan fungsi-fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Agar kita bisa menggunakan scanner, kita perlu mengimportnya ke dalam kode, yaitu import java.util.scanner. Nah, berikut adalah codingan dari kelas scanner yang dimana saya menggunakan NetBeans. Yang pertama ada package pertemuan package 1 yang dimana package-nya ini ya berupa namanya pertemuan.package 1. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk memulai kelas scanner kita harus mengimport, yaitu import java.util.scanner. Nah, sini ada public class pertemuan 1 yang dimana dalam kelas Java ini saya menamainya pertemuan 1. Terus ada public state void, ada string, kita menampilkan nama, name, kampus, dan tanggal masuk kampus. Oke, di sini untuk tampilan output ke usernya ada system.out.printin, ada isi data berikut, nama, kampus, tanggal masuk kampus, dan juga ada name. Oke, kita langsung running saja. Oke, di sini kita akan memasukkan nama, yaitu nama saya sendiri. Kampusnya Mercu Buana. Tanggal masuk kampusnya 12 lah ya, saya lupa. Name-nya 4151. Nah, berikut adalah output dari kelas scanner. Selanjutnya mengambil input dengan kelas buffer reader. Kelas buffer reader sebenarnya tidak hanya untuk mengambil input dari keyboard saja.
Kelas ini juga dapat digunakan untuk membaca input dari file dan jaringan. Kelas ini terletak di dalam paket java.io. Lalu kita import untuk dapat menggunakan kelas BufferReader, yaitu import java.io.bufferReader. Ternyata kelas BufferReader tidak bisa bekerja sendirian. Dia juga butuh teman, yaitu ada kelas InputStreamReader dan kelas IOException. Nah, berikut tampilan codingannya, yang dimana package contoh BufferReader yang saya namai. Terus kita mengimport kelas BufferReader seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, dimana kita mau menggunakan kelas BufferReader ini kita harus mengimportnya terlebih dahulu, yaitu import java.io.bufferreader. Nah, dari yang saya katakan sebelumnya, kelas BufferReader ini tidak hanya sendirian. Dia mempunyai teman, yaitu ada IOException dan InputStreamReader. Jadi kita mengimport IOException dan juga InputStreamReader. Oke, di sini ada public class, contoh BufferReader seperti biasa, public static void main. Terus stringnya kita memberikan nama, name, kampus, tanggal masuk kampus. Nah, di sini adalah membuat objek input stream. Di sini juga ada membuat objek BufferReader. Nah, di sini mengisi variabel nama dengan BufferReader. Di sini ada stream out, input dan nama, ada nama. Terus BufferReader menggunakan tanda read saja. Read ya, atau BR. Sistem outprint ada kampus, tanggal masuk kampus, dan juga name. Langsung saja kita running. Bisa menggunakan dari sini, run file. Nah, di sini ada nama, kita isi terlebih dahulu, kampus mana, terus tanggal masuk kampus 17 ya. Nah, berikut adalah hasil output dari kelas BufferReader ini. Mengambil input dengan kelas konsol. Kelas konsol hampir sama dengan BufferReader. Dia juga menggunakan fungsi readLine untuk mengambil input. Akan tetapi kelas ini hanya bisa digunakan di lingkungan konsol saja, seperti terminal dan CMD. Kelas konsol tidak bisa digunakan langsung di NetBeans. Maka dari itu kita harus kompilasi secara manual. Nah, dan untuk menggunakan kelas ini kita perlu mengimportnya terlebih dahulu, yaitu import java.io.console. Nah, berikut adalah hasil codingan daripada kelas konsol seperti biasa, yang dimana untuk menampilkan kelas konsol ini kita harus mengimportnya terlebih dahulu, sama halnya seperti kelas buffer dan juga kelas skinner. Oke, untuk konsol ini import java.io.console. Public kelasnya ya, saya namai kelas konsol. Langsung seperti biasa, public static void main. Terus ada string nama, name, kampus, dan tanggal masuk. Di sini kita membuat objek konsol. Ganggu saja ya. Nah, di sini seperti yang saya tadi bilang, konsol ini mempunyai, nah, dia juga menggunakan fungsi readLine untuk mengambil input. Oke, jadi kita namai konsol con sama dengan sistem konsol, sama halnya seperti kelas BufferReader, kayak waktu sebelumnya br.readline gitu ya. Jadi kita menamainya con.readline begitu. Sini ada nama, kampus, tanggal masuk kampus, dan juga name. Oke, seperti yang saya bilang, kelas konsol ini tidak bisa digunakan dengan NetBeans. Maka dari itu kita merunningnya ini lewat CMD.
Oke, langsung saja kita klik. Oh, ini sudah ada command prompt. Nah, di sini kita akan memanggil ya dengan menggunakan cd. Tapi bagaimana kalau misalkan kita lupa? Oke, ada caranya. Di sini ada source package, klik kanan, terus properties. Siapa tahu kan ada yang lupa gitu. Jadi kita tinggal menyalinnya saja dari sini, project folder. Ya. Oke. CD kita pas. Habis itu src source-nya. Habis itu kita langsung masuk Java. Nama file, ingat nama file kita tadi kelas console.java. Oke, kita langsung Java, nama file. Nah, udah ada nama, kita isi seperti biasa, Abdul Hafid Bukhari, dan juga ada kampus Mercubuana, tanggal masuk kampus 12. Nah, berikut adalah tampilan output atau hasil daripada kelas konsol. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari print dan juga print in ini. Apa sih perbedaan dari kedua perintah tersebut, ya kan? Perbedaannya adalah kalau perintah sistem out print di sini itu setelah mencetak, maka posisi kursor akan tepat berada di sebelah angka atau karakter yang telah dicetak. Sedangkan sistem out print lin ini ialah dimana setelah mencetak maka posisi kursor akan pindah ke baris baru tepat di bawah angka atau karakter yang telah dicetak oleh perintah sistem out ini. Oke, ini adalah contoh. Kita bisa membedakannya sendiri. Langsung saja kita running. Nah, di sini terlihat 26 Agustus, yang dimana ya ini tanggal lahir saya. Di sini terlihat 26 Agustus dia menyatu. Ini adalah perintah dari sistem outprint. Nah, sedangkan yang 26 terus garis baru Agustus atau diberi jeda itu adalah perintah dari sistem outprint in ini. Oke. Tak terasa kita sudah di ujung, yaitu di mana sesi penutup. Terima kasih. Bila ada salah-salah kata yang kurang enak didengar ataupun kurang sopan, mohon dimaafkan. Saya Abdul Hafid Bukhari selaku mahasiswa di Universitas Mercubuana Menteng dengan NIM 415191100210 ingin pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.